Halo kami satu. Kali ini kita akan membahas tentang Jacob Harry Maguire, pemain tim nasional Inggris dan juga pemain legendaris dari klub Manchester United yang beberapa waktu lalu mencetak gol bunuh diri di level tim nasional ya, menghadapi Skotlandia. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Harry Maguire, ada baiknya untuk penggemar Harry Maguire ya yang saat ini menyaksikan YouTube KB1 bisa langsung subscribe channel ini. Dan tentunya kita akan membahas topik-topik lain, tentunya tidak hanya Harry Maguire. Tapi kali ini kita akan membahas Harry Maguire, teman-teman. Kenapa? Yang sebenarnya ingin dibahas dari Maguire adalah bukan bagaimana performanya dia saat ini, yang memang sudah menjadi bulan-bulanan netizen, sudah menjadi bulan-bulanan supporter di Inggris sendiri. Tapi yang sebenarnya ingin dibahas adalah kenapa Jacob Harry Maguire saat ini menjadi salah satu pemain yang paling banyak mengalami sial. Kalau kita melihat bagaimana dia membuat kesalahan di pertandingan-pertandingan besar, hal inilah yang menyebabkan dia akhirnya digoreng oleh media. Apalagi dia bermain di tim sekelas Manchester United, tim yang exposure-nya itu tinggi banget gitu, dan dia menyandang ban kapten, sosok pemain yang juga berlabel harga mahal, dan justru dia malah seperti bermain kebingungan gitu, bagaimana saya harus bermain, bagaimana saya harus mempertahankan performa saya, atau bagaimana saya harus menunjukkan bahwa saya adalah salah satu back terbaik di tim ini gitu. Kenapa Harry Maguire sangat disorot gitu. Kalau kita flashback ke kondisi dari Loris Karius adalah kiper Liverpool di final Liga Champions yang saat itu membuat 2 blunder, di mana akhirnya 2 blunder itu menghasilkan gol bagi Real Madrid dan membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions saat itu. Hal itu segera secepat kilat membuat Loris Karius menurun karirnya, dan bahkan dia menjadi kiper cadangan di Liverpool, lalu akhirnya dia cabut dari Liverpool dan sekarang bermain untuk Newcastle ya, dan itu pun dia berada di posisi kiper keempat. Sebenarnya sangat disayangkan ketika kita bersikap seolah-olah kita adalah yang paling benar dan seolah-olah kita yang paling tahu gitu, bahwa pemain yang jelek harusnya dibuang saja. Sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Walaupun faktanya Harry Maguire ini sebelum akhirnya sampai ke musim ini, dia itu kan sering sekali sebenarnya membuat kesalahan-kesalahan di lini belakang Manchester United. Tapi kenapa dia terus dimainkan? Pertanyaannya di sana. Karena begini teman-teman, kalau kita melihat seorang pemain yang sedang turun, Coach Justin selalu bilang bahwa pemain bola adalah manusia. Saya setuju sekali, karena memang tidak selamanya atau tidak setiap pertandingan dia akan memberikan performa terbaiknya dalam katakanlah 100%. Ini kan memang murni berarti pada performa dia. Ketika performa dia menurun, kan variabelnya ada beberapa hal, antara karena dia mengalami cedera atau karena dia mengalami suatu masalah yang membuat mentalnya itu terganggu, membuat kejiwaan dia itu terganggu sebagai seorang pemain. Kalau melihat Maguire secara performa dari sisi fisiknya sepertinya tidak ada masalah teman-teman. Sehingga saya curiga ini ada sesuatu di kejiwaan dia sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai seorang pemain bola ya. Kejiwaan dia sebagai seorang manusia yang harus bekerja sebagai seorang pesepak bola, dan dia sepertinya memikul beban terlalu berat sebagai seorang pesepak bola. Maka ketika dia harus bermain di tengah tuntutan, di tengah beban yang begitu besar yang ditujukan kepada dia karena dia bermain di sebuah klub sebesar Manchester United, dia adalah pemain tim nasional Inggris, dan itu akan semakin membebani dirinya, bahkan semakin membebani pikiran, semakin membebani kejiwaan dia. Sebenarnya langkah yang baik untuk bisa memperbaiki performa dari seorang Harry Maguire adalah mengistirahatkannya dia dulu. Bukan berarti dikeluarkan dari tim, tapi diistirahatkan untuk bisa menenangkan dirinya, untuk bisa mengistirahatkan kejiwaan dia, sehingga dia bisa memperbaiki lagi mood dia, atau dia bisa memperbaiki lagi suasana hati dia, sehingga dia bisa kembali lagi bermain dengan lebih baik. Kalau kita ingat pemain yang menurun karirnya karena mengalami gangguan
dalam hal perasaan ataupun kejiwaannya dia, kita bisa melihat Kepa Arrizabalaga yang mana ternyata alasan ketika dia sempat menurun dan digantikan oleh Edouard Mendy adalah karena putus cinta. Dia galau, membuat Kepa menjadi tidak mampu konsentrasi penuh dalam pertandingan sehingga dia gampang sekali kebobolan, performanya jauh menurun. Namun ketika Edouard Mendy juga performanya mulai angin-anginan, Kepa mulai kembali lagi dan ternyata dia sudah memiliki tambatan hati yang baru. Dia punya motivasi yang baru, dia punya spirit yang baru untuk bisa bermain. Sehingga ketika dia bermain dengan motivasi yang bagus, ketika dia bermain dengan spirit yang bagus, maka konsentrasi dia di lapangan dalam sebuah pertandingan akan juga terfokus dengan baik. Sehingga dengan konsentrasi yang penuh, maka skill, teknik yang kita miliki itu dapat kita keluarkan secara optimal dalam pertandingan tersebut. Jadi kira-kira Harry Maguire ini tetap akan dimainkan atau sebaiknya dia diistirahatkan dulu sejenak untuk memperbaiki kejiwaan dia sebagai seorang manusia ya. Kita nantikan nanti ya. Mudah-mudahan Maguire segera diistirahatkan ya. Amin. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kita jumpa di pembahasan yang lain di KB1 tentunya. Jangan lupa like, komen, dan juga share konten ini. Dan juga jangan lupa subscribe teman-teman. Karena subscribe tidak mahal, tidak bayar, tinggal cetut saja ya. Saya Kardi Baik pamit. Salam KB1.